Perkenalkan, saya Fazika Syafina dengan NIM 01011382530125. Jadi saya akan membahas tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, proses pemasaran itu sebenarnya adalah rangkaian langkah yang dilakukan sebuah bisnis untuk memahami kebutuhan pelanggan, lalu menciptakan dan menyampaikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tujuan akhirnya bukan cuma supaya produk laku, tapi juga hubungan antara perusahaan dan pelanggan bisa bertahan dalam jangka panjang. Tahapan pertama dalam proses pemasaran adalah mengidentifikasi target pasar. Di tahap ini, perusahaan perlu melakukan riset untuk mengetahui siapa pelanggan yang paling cocok dengan produknya. Perusahaan mempelajari kebutuhan, keinginan, kebiasaan, dan masalah apa yang dialami pelanggan. Dengan memahami hal ini, perusahaan bisa menentukan segmen pasar yang jelas. Tahapan kedua adalah mengembangkan strategi pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan mulai menyusun strategi yang meliputi bauran pemasaran atau 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perusahaan menentukan seperti apa produknya, berapa harganya, bagaimana menyalurkan ke pasar, dan bagaimana cara mempromosikannya supaya dikenal pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menentukan posisi produknya di benak konsumen, atau istilahnya adalah positioning. Selanjutnya, masuk ke tahapan ketiga, yaitu implementasi dan eksekusi. Di sini perusahaan mulai menjalankan strategi yang sudah direncanakan. Misalnya, produk mulai dibuat atau diluncurkan, harga ditetapkan, jalur distribusi disiapkan, dan kampanye promosi mulai dilakukan. Tahap ini membutuhkan koordinasi yang baik antara tim pemasaran, produksi, dan penjualan. Tahapan keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Setelah strategi dijalankan, perusahaan perlu melihat apakah upaya pemasaran tersebut berhasil atau tidak. Biasanya dilakukan dengan mengukur penjualan, melihat respon pelanggan, dan mengumpulkan feedback. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki strategi supaya lebih tepat sasaran. Lalu, tahap berikutnya adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Tahap ini penting karena perusahaan tidak ingin pelanggan hanya membeli sekali saja. Untuk menjaga hubungan jangka panjang, perusahaan memberikan layanan yang baik, menjaga komunikasi, dan bahkan menyediakan program loyalitas agar pelanggan tetap merasakan kepuasan dan dihargai. Tahapan terakhir adalah menangkap nilai dari pelanggan. Maksudnya adalah perusahaan mendapatkan keuntungan dari nilai yang sudah diciptakan, misalnya melakukan pembelian ulang, loyalitas pelanggan, dan citra merek yang positif. Semakin loyal pelanggan, semakin besar nilai jangka panjang yang diperoleh perusahaan. Secara keseluruhan, tujuan utama dari proses pemasaran adalah untuk membangun kesadaran terhadap produk, mengarahkan calon pelanggan agar tertarik dan mau membeli, menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai yang bermanfaat bagi pelanggan. Perilaku konsumen adalah cara seseorang atau kelompok yang memilih membeli, memakai, dan menilai suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi, bukan cuma tentang orang belanja, tapi ada proses psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan itu. Perilaku konsumen juga melibatkan 3 hal, yaitu cara berpikir, perasaan, dan bertindak. Di era digital sekarang, perilaku konsumen makin cepat berubah, lebih inklusif, tapi juga makin kritis. Karena itu penting buat kita memahami perilaku mereka secara mendalam. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor psikologis, seperti motivasi, persepsi, bagaimana sikap mereka terhadap produk, dan proses belajar mereka. Kedua, faktor personal seperti usia, gender, gaya hidup, pendapatan, dan pekerjaan yang biasanya bikin preferensi setiap orang berbeda. Ketiga, faktor sosial seperti keluarga, teman, dan kelompok referensi yang sering mempengaruhi keputusan pembelian secara tidak sadar. Keempat, faktor budaya seperti nilai dan tradisi. Misalnya, di Indonesia, momen lebaran bisa meningkatkan konsumsi di berbagai sektor. Terakhir, ada faktor situasional dan teknologi, seperti kondisi ekonomi, cuaca, mood, dan perkembangan digital seperti rekomendasi otomatis di e-commerce. Semua faktor ini saling mempengaruhi dalam proses pembelian.
Ketika seseorang membeli sebuah produk, sebenarnya ada 5 tahapan keputusan yang mereka lewati. Yang pertama, konsumen akan menyadari ada masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Kedua, mereka mulai mencari informasi dari pengalaman pribadi atau di luar seperti internet dan review. Ketiga, mereka membandingkan berbagai alternatif berdasarkan harga, kualitas, fitur, dan brand. Keempat, mereka memutuskan produk mana yang mau dibeli meskipun keputusan terakhir kadang tetap dipengaruhi situasi seperti stok atau promo. Kelima, setelah membeli, mereka mengevaluasi apakah produk ini memuaskan atau tidak. Tahap ini penting karena bisa menentukan apakah mereka akan membeli lagi atau pindah ke brand lain. Ada 4 jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks, yaitu ketika konsumen membeli produk mahal dan butuh banyak pertimbangan, misalnya beli HP atau motor. Yang kedua, dishonest reducing, yaitu konsumen merasa bingung karena pilihan produk hampir mirip semuanya. Yang ketiga, habitual buying, yaitu pembelian yang dilakukan karena kebiasaan seperti membeli sabun atau air mineral tanpa pikir panjang. Yang keempat, variety seeking, di mana konsumen sebenarnya puas tapi tetap suka coba hal baru karena bosan. Keempat jenis ini membantu kita memahami cara pendekatan yang tepat ke masing-masing konsumen. Untuk memahami cara konsumen bertindak, para ahli membuat beberapa model perilaku. Model stimulus respons menjelaskan bahwa stimulus seperti iklan bisa memicu respon pembeli. Model IPO menggambarkan proses dari input seperti iklan, kemudian diproses melalui pemikiran dan emosi, lalu menghasilkan output berupa keputusan pembelian. Theory of Planned Behavior menjelaskan bagaimana sikap seseorang, tekanan sosial, dan kendali diri mempengaruhi niat dan tindakan mereka. Ada juga Customer Decision Making Model yang membahas 5 keputusan membeli. Selain itu, Consumer Behavior Wheel menunjukkan hubungan antara pikiran, emosi, lingkungan, dan perilaku. Semua model ini membantu kita menganalisis perilaku konsumen dari berbagai sudut. Pemahaman perilaku konsumen sangat bermanfaat dalam bisnis. Dengan memahami konsumen, perusahaan bisa melakukan segmentasi pasar yang lebih tepat, bukan cuma berdasarkan usia atau gender, tapi juga motivasi dan gaya hidup. Perusahaan juga bisa membuat pengalaman pelanggan yang lebih personal, misalnya merekomendasikan produk sesuai referensi pengguna. Komunikasi dan iklan bisa disesuaikan dengan karakter konsumen, apakah mereka tipe yang rasional atau emosional. Pemahaman ini juga membantu perusahaan melakukan inovasi produk berdasarkan feedback konsumen. Selain itu, strategi harga bisa diatur sesuai persepsi nilai konsumen. Intinya, perilaku konsumen membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih efektif.